89,4 Top FM. Enak didengar sepanjang hari. Top FM 100% Indonesia. Yeah, Fallen in Love from J-Rocks ya. Aduh, kalau ngobrolin soal weekend gitu, kamu males gak sih biasanya kalau weekend kayak gitu? Kadang aku tuh males ya kalau udah menghadapi weekend. Sebenarnya seneng sih dapat weekend gitu, tapi kok ya rasanya rada males aja gitu kan ya. Jadi kayak formalitas menjalani hari-hari, padahal ya udah gitu. Karena apa ya, aku tuh mungkin kayak terbiasa buat melakukan aktivitas yang lumayan padat ya kegiatannya. Ih, gaya banget, lumayan padat, kayak apa aja ya. Tapi bener sih, maksudnya kayak aku tuh orangnya adalah tipikal orang yang gak bisa diem di rumah. Jadi satu hari tuh pasti aja harus ada keluar gitu ya. Kalau gak keluar rumah, rasanya tuh kayak di penjara ya gak sih. Kayak apa ya, gatel gitu loh, pengen keluar. Entah aku harus jalan-jalan ke apa ya, rooftop gitu. Iya, gaya rooftop alias tempat jemur pakaian ya. Aku tuh harus menghirup udara luar dibandingkan aku harus mendekam di dalam kamar tuh. Rasanya aku gak bisa banget, gak bisa, bener-bener gak bisa. Kayak tidak punya apa ya, tujuan hidup jadinya kalau aku mah. Nah, kalau kamu tipikal orang yang kalau misalkan apa ya, lagi weekend tuh harus keluar gak sih? Kalau aku sih harus banget keluar ya. Karena apa ya? Karena nggak tahu ya, mungkin dalam setiap hari gitu kan udah kegiatannya banyak, mungkin tidak sempat punya waktu sama orang-orang terdekat gitu kan ya. Jadi kalau ada weekend tuh sebenarnya males sebenarnya, males karena capek gitu. Tapi niat hati dan hasrat hati tuh pengen punya quality time sama orang-orang terdekat, sama teman-teman, ngobrol, hahihi, hang out dan everything gitu kan. Tapi kok ya udahlah. Tapi sebelumnya kalau misalkan kamu emang punya apa ya, punya acara buat ngelakuin aktivitas di luar nih ya, buat hari ini kamu tetap harus prokes ya Sobat Top. Dan jangan lupa nih ya untuk selalu lihat weathercast, karena ya kan lagi cuacanya lagi berubah-ubah yang gak jelas gitu kan ya. Kayak moodnya dia tuh. Tapi kalau mood kamu ya biar gak berubah-berubah nih ya, mending kamu dengerin 100% Indonesia bareng sama Putu nih ya. Tapi sebelumnya Putu menyapa dulu nih buat Sobat Top yang lagi dengerin Top Radio Network, yang lagi dengerin 89,4 Top FM Semarang. Terus juga hai yang lagi dengerin 103,8 Idola FM Purwokerto, 91 Hot FM Banjarnegara, 92,2 kita Top FM Bogor, 88,3 Hits FM Kebumen. Terus halo yang lagi dengerin 104,3 Mercury Top FM Makassar, 91,8 Top FM Cilegon, 90,1 Mix Radio Rembang, 104,8 PBS FM Serang, dan juga hai yang lagi dengerin 102,6 Nugraha Top FM Palu ya. Gimana nih kabar kamu siang hari ini di weekend? Udah minggu keberapa sih ini di bulan Februari ya? Aduh, udah gak kerasa nih ya, ini bulan kedua di tahun 2022. Dan ya kayaknya cepat berlalu aja ya waktu ya, asalkan kamunya yang jangan cepat berlalu. 100% Indonesia. Gak pernah ternilai dari Last Child. Apakah kamu tak pernah ternilai di mata someone? Aduh, aku pernah sih tak pernah ternilai ya di mata someone. Tapi mudah-mudahan sekarang aku punya nilai. Karena apa ya, agak susah sih ya, apalagi kalau misalkan punya teman-teman gitu kan ya, yang tidak pernah puas dengan sebuah circle-nya. Jadi kayak dia tuh lebih pengen punya temen yang gini, temen yang gitu. Tapi maaf ya, aku cuma bisa jadi diriku sendiri ya. Tapi ngomong-ngomong nih soal temen ya, biasanya kamu kalau weekend-weekend kayak gini menghabiskan waktu dengan teman kah? Atau mungkin sendiri? Atau
atau dengan pasangan atau dengan siapa nih, atau dengan keluarga maybe ya. Karena kan banyak nih ya kalau misalkan anak muda zaman sekarang weekend gitu sama temen deh karena tiap hari udah ketemu keluarga, atau mungkin sama keluarga deh karena tiap hari udah sama temen gitu. Terus kalau misalkan ngomongin soal temen nih ya, ini ada sebuah survei yang mengatakan punya banyak temen memicu stres dan rasa tidak bahagia nih. Ini dilansir dari Instagramnya Vokatif ya, yang mengatakan seperti itu, dimana menurut Brian Gillespie PhD, yaitu asisten profesor psikologi di Sonoma State University Amerika Serikat, orang dengan terlalu banyak teman tuh dapat mengalami ketegangan peran. Wah, gimana tuh? Gillespie ini menjelaskan bahwa ketegangan peran menciptakan frustasi karena berbagai kewajiban sosial seperti kewajiban untuk menghabiskan waktu dan energi dan ketidakmampuan untuk memenuhi harapan peran sosial seseorang. Dan Gillespie juga menjelaskan memiliki beberapa teman dekat yang memberikan dukungan emosional dan mentoring lebih baik daripada memiliki terlalu banyak teman. Nah, kamu setuju gak sih dengan perkataan Gillespie ini? Tapi itu kan udah berdasarkan survei ya, kalau dia bilang. Tapi kalau aku sih sebenarnya tergantung kitanya sendiri memaintain pertemanan kita ya. Kalau kamu bisa memaintain nggak stres dengan punya teman banyak gitu kan, ya no problem gitu. Atau mungkin kamu adalah orang yang bisa long live di teman-teman yang banyak dibandingkan cuma beberapa teman dekat. Nah, kalau kamu ya boleh dong ya kasih alasan kenapa kamu punya teman banyak, atau kenapa kamu punya alasan kamu bisa milih deh ya. Kalau misalkan kamu lebih mending teman dikit, kenapa juga kamu lebih milih teman banyak gitu ya. Dan mungkin kamu kasih alasannya juga kenapa. Ntar kasih tahu di WhatsApp 0858828894 atau di Instagram di @topfm_Semarang, serta di Facebook di Top FM Spasi Semarang. 89,4 Top FM. Top FM. Enak didengar sepanjang hari. Top FM. Paling Top. Lagu-lagu Indonesia paling top. Lollipop. The best music on the best station. Lollipop. Lollipop, lagu-lagu Indonesia paling top bisa kamu dengerin di 89,4 Top FM Semarang, 104,3 Merkurius Top FM Makassar, dan 91,8 Top FM Cilegon. Setiap hari Sabtu jam 3 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Lagu-lagu Indonesia paling top. Lollipop. 89,4 Top FM. Keluarga muda dewasa, semua suka. Aduh, kalau temannya bisa bikin bahagia sih no problem ya. Nggak apa-apa, ditemenin aja. Tapi kalau temennya tadi tuh ya bisa memicu stres, itu kan kayak kesel banget gak sih? Tapi kamu boleh dong ya kasih tahu ke Putu gitu kan ya. Kamu lebih milih teman banyak atau teman sedikit nih? Punya teman banyak atau teman sedikit? Atau mungkin menyesuaikan dengan keadaan kamu sekarang, kamu punya teman banyak atau teman sedikit sih gitu. Dan kasih tahu dong alasannya kenapa kamu punya teman banyak dan kenapa kamu lebih memilih untuk punya teman sedikit gitu kan. Kan pasti ada dong ya alasan-alasannya gitu. Tapi kamu harus tahu nih ya, ada beberapa cara kalau misalkan kamu adalah orang yang pengen banget punya teman banyak gitu kan, karena kamu tuh kayak kurang explorationnya berteman, jadi agak ketinggalan tentang tentang gaul-gaulnya pertemanan tuh kayak gimana gitu. Atau kamu pengen punya teman-teman yang lebih bervariatif maybe ya. Siapa tahu kan ya. Nah, ini Putu punya tips nih ya, cara bergaul biar kamu bisa punya beberapa teman tambahan. Teman tambahan kayak apa? Maksudnya biar kamu punya teman baru gitu. Yang pertama nih adalah
belajar menerima diri kamu terlebih dahulu ya. Karena kalau kamu terus fokus nih sama kekurangan-kekurangan yang ada, kamu tuh bakal dipenuhi sama perasaan-perasaan negatif. Jadi kamu bisa minder, ngerasa gak dihargain, ngerasa gak diterima dan sebagainya. Nah, hal itulah yang menghambat kamu untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang-orang baru gitu. Jadi kamu cukup percaya diri aja sama diri kamu. Jadi biar kamu lebih gampang untuk menerima orang baru gitu. Nah, yang kedua adalah tipsnya, coba tolong teman kamu yang sedang kesusahan ya. Jadi kalau misalkan ada orang ya yang minta tolong atau mungkin sebenarnya nggak minta tolong tapi kamu tahu dia lagi kesusahan, jangan pura-pura kamu nggak tahu atau nggak denger ya. Dan kalau misalkan kamu sebagai temennya, malah sebisa mungkin kamu orang pertama yang menolong dia atau menyampaikan kabar atau meneruskan kabar ke teman-teman yang lainnya gitu, biar teman-teman yang lainnya juga tahu keadaannya teman kamu itu. Tapi ya mungkin atas seizin teman kamu juga ya. Kadang kan biasanya ada ya kalau misalkan kamu meneruskan kabar seseorang ke beberapa teman yang lain tidak sesuai dengan maksudnya kayak yang seharusnya nggak di-share tapi di-share gitu kan. Jadi orang tersebut rada tersinggung atau mungkin rada nggak enak hati atau gimana gitu. Jadi harus dengan persetujuan. Tapi kamu kalau sebisa mungkin ya tolong menjadi orang pertama yang bisa nolongin dia gitu. Kalau seenggaknya bertanyalah apa yang bisa dibantu. Oke? Terus habis itu yang ketiga, jangan ragu untuk bercanda ya. Nah ini nih biasanya kalau sama orang baru kadang masih agak malu-malu kucing gitu kan ya, biasanya buat nunjukin sikap kamu gitu. Nah, cobalah dirimu itu mencoba terbuka dikit lah, tapi nggak usah over terbuka ya, takutnya kamu nge-share hal-hal yang nggak perlu untuk di-share gitu. Bercanda aja, tapi ya bercandanya juga nggak boleh kelebihan gitu ya, secukupnya aja biar lebih cair gitu. Nah, habis itu adalah coba jadi pendengar yang baik. Nah, siapa tahu nih ya, dengan kamu menjadi pendengar yang baik, kamu menemukan teman-teman baru gitu. Karena banyak nih orang-orang yang membutuhkan telinga-telinga untuk mendengarkan gitu. Sedangkan biasanya kamu hanya curhat, kamu butuh orang yang curhat ke kamu gitu. Ya siapa tahu dengan cara kamu mendengarkan seseorang untuk cerita, ya kalian berdua cocok gitu untuk berteman. Terus habis itu belajar untuk memulai obrolan ya. Kalau kamu pengen punya teman baru atau pengen punya circle baru, cobalah kamu untuk memulai obrolan yang simpel-simpel aja dulu, nggak usah susah-susah ya. Karena dari hal kecil, dari hal simpel itu lebih bisa buat kamu bonding sama teman baru. 100% Indonesia. Biasanya nih ya, kalau yang suka punya temen sedikit nih ya, kadang tuh mereka mungkin punya pengalaman atau punya trauma yang males deh punya teman banyak tapi nggak guna, tapi tidak membantu sama sekali gitu kan ya. Aduh, karena biasanya kalau punya teman banyak itu kan kadang ya memaintain waktu, memaintain waktu, hangoutnya, obrolannya juga bener-bener harus kita maintain. Dan siapa tahu ada yang pertemanannya, circle-nya bermuka dua, kamu biar mendapatkan informasi, jadi menyalurkan informasi dari satu circle ke circle lainnya gitu kan. Karena biasanya adalah ya orang-orang yang lebih memilih untuk punya temen sedikit karena teman-temannya tuh banyak ikut campur masalahnya dia, atau mungkin juga sama sekali tidak membantu, malah ngegrosakin tuh apa sih, kayak malah nimbrung gitu loh, ikut campur lah ya, sama aja lah ya. Tapi kamu harus tahu nih, ada beberapa cara mengatasi teman yang hobi ikut campur masalah kamu ya.
Yang pertama itu adalah pertimbangkan untuk tidak membagikan masalahmu ke media sosial. Jelas ya, di media sosial tuh mungkin gak hanya gak hanya ada circle kamu, tapi ada orang-orang random juga yang kadang kepo gitu kan, yang gak deket-deket banget sama kamu juga kepo. Jadi lebih baik keep it yourself, atau mungkin keep it close as your close friend gitu. Bisa kan sekarang banyak ya anak-anak zaman now lebih suka menuangkan ceritanya di sosial media gitu kan. Ya tidak memungkiri aku juga pernah gitu kan, tapi masih aku batasin biar nggak semua orang tahu gitu kan. Nah terus yang kedua adalah coret teman kamu ini dari daftar teman yang bisa diajak curhat ya. Kalau misalkan dia suka ikut campur, lebih baik kamu kalau misalkan mau curhat cari teman yang lain atau cari orang yang lain ya. Karena buat jaga-jaga aja biar nggak kejadian tuh terulang kembali, gimana dia ikut campur malah runyam jadinya ya masalah kamu. Terus yang ketiga nih, kalau dia bertanya soal masalah kamu, jawab aja kalau udah beres atau udah terkendali lah ya. Jadi biar nggak repot-repot. Jadi kalau kamu nanti dia bilang, oh tapi aku dengar dari ini kamu belum ini nih, bilang aja enggak kok udah beres gitu ya. Terus yang keempatnya adalah tidak semua masukan darinya kamu perlu dengerin ya. Jadi kadang biasanya kalau kita cerita sama teman-teman kita itu bias ya, karena kamu pengennya teman kamu itu dukung kamu, dan emang kebanyakan jadinya dukung kamu, jadi nggak ada yang kontra sama kamu gitu. Jadi seharusnya kamu kalau curhat sama temen carilah orang yang bisa kontra ke kamu gitu loh. Jadi kamu dapat insight, dapat masukan juga gitu loh ya. Tapi kalau misalkan ada masukan-masukan yang tidak penting, tidak perlu kamu lakukan, nggak perlu lah gitu kan. Nah habis itu yang terakhir nih lah, kamu boleh banget nih ya jaga jarak sementara waktu sampai masalah kamu kelar ya. Daripada direcokin ya, dikucampurin masalahnya, lebih baik kamu agak stay agak jauh dulu gitu kan ya. Tapi kalau misalkan malah terlanjur jadi punya jarak yang jauh gitu, punya jarak yang jauh sama teman kamu, ya udah deh ya, karena kamu udah lihat sendiri kan ya. Maksudnya kalau misalkan dia nih tidak worth it sekali untuk dijadikan teman bicara. Nah coba kamu udah pernah nerapin yang mana nih? 89,4 Top FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Yes, masih balik lagi sama Putul Ardani sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia ya. Ngobrolin soal punya temen ya. Aku punya pengalaman di mana ini pengalaman pribadiku sendiri ya. Aku tuh memang aku adalah tipikal orang yang harus punya teman banyak gitu kan. Karena apa ya? Dengan punya teman banyak tuh hidup tuh lebih berwarna, lebih seru gitu kan ya. Tapi memang caraku memaintain agar aku tidak stres punya teman banyak dengan tuntutan aku harus seperti ini, harus seperti itu bersama temanku adalah memilah-milah temen-temenku gitu. Jadi kayak okay, no problem aku punya teman banyak, tapi yang dijadikan circle yang bisa mendukung kamu tuh dipisahkan dengan teman-teman yang bisa diajak hangout gitu. Tapi aku tuh kadang suka kesel sendiri ya sama orang-orang yang kadang agak ketinggalan terkait pertemanan gitu kan ya, terkait cerita-cerita atau informasi atau teknologi, karena mereka nggak punya teman banyak. Jadi aku gregetan gitu, keselnya gara-gara gregetan. Karena contohnya sendiri adalah adikku sendiri gitu kan. Adikku sendiri tuh adalah tipikal orang yang memang punya temen ya nggak terlalu banyak, tapi dia tuh cuman punya keepin someone close 1 atau 2 orang gitu kan ya. Tapi ya mungkin aku nggak tahu apakah dia kenal juga teman sangkatannya atau enggak gitu kan ya. Karena menurutku dia tuh rada ketinggalan informasi-informasi atau mungkin juga update berita gitu, agak kurang tertinggal ya, dan kayak agak kurang update gitu pertemanannya ya. Jadi kadang kesel sendiri gitu kan. Tapi ya jangan berkecil hati ya buat kamu yang memang punya temen dikit gitu kan.
nggak apa-apa, it's your choice gitu. Karena kalau misalkan kamu ngerasa dengan punya teman dikit kamu bisa lebih berkembang dibandingkan kamu punya teman banyak tapi nggak bantu kamu sama sekali, no problem ya, nggak usah dipikirin terlalu repot-repot ya. Karena itu pilihan sendiri sih. Tapi yang namanya punya teman banyak atau punya teman sedikit itu kan memang pilihan dari kamu sendiri, dari masing-masing individu ya. Jadi kalau misalkan ada yang menginterference atau maksudnya kayak apa ya, nggak setuju dengan pilihan kamu, seharusnya kamu lebih vokal dong ya. Kenapa sih, misalkan ada yang nanya, kenapa sih kamu punya teman itu aja, yang lain temenan sama yang lain, bukannya nggak mau berteman, mungkin kamu berpikir bukannya nggak mau berteman dengan orang lain atau orang baru atau dengan dia ya, tapi ya gimana ya, kamu kan nyamannya di zona nyamannya dengan orang-orang tersebut aja gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang memaksakan kehendak kamu untuk buat relasi lebih jauh atau nyari teman lebih jauh dan kamunya nggak mau, ya bilang aja nggak mau gitu kan ya. Mungkin juga kamu lebih mementingkan kualitas pertemanan kamu dibandingkan kuantitas ya. Nah kalau kamu yang mana nih? 100% Indonesia. Masih seputar teman ya, teman banyak atau teman sedikit nih. Kalau misalkan punya teman sedikit, kamu nggak usah berkecil hati ya, karena ada beberapa keuntungan punya teman yang sedikit atau temennya itu aja nih ya. Buat kamu yang punya teman itu aja nih, ini tuh adalah apa ya, sebuah keuntungan ya. Benefitnya tuh adalah yang pertama tuh, mereka tuh bukan teman biasa tapi udah bisa jadi sahabat kamu ya. Kan kamu bisa ya bedain ya. Kamu bisa gak sih sobat top bedain teman biasa sama sahabat? Bisa dong ya. Jadi karena temennya itu aja, mungkin lebih terjalin hubungannya tuh lebih intim, lebih dalam gitu kan. Jadi know each other-nya lebih enak gitu. Makanya mereka jadi sahabat. Terus habis itu keuntungannya lagi adalah mereka tuh tidak akan ragu menegur kamu saat salah ya. Jadi tanpa fafifu mereka langsung negur kamu, mau di depan orang banyak atau di belakang orang banyak pasti dia akan negur kamu. Sesalah apapun itu atau seenggak salah apapun aktivitas kamu atau cara kamu gitu kan ya dalam menghadapi sesuatu, menanggapi masalah gitu kan ya. Karena mereka peduli, itu bentuk peduli dari mereka ya. Terus habis itu adalah keuntungan yang berikutnya adalah kalian ini udah saling paham karakter masing-masing ya. Jadi mungkin cekcok sering kali ya, karena keseringan cekcok itu mungkin di belakang layar gitu kan, di depan layarnya kalian fine-fine aja karena kalian udah ngerti satu sama lain gitu. Terus keuntungan berikutnya adalah selalu mendukung kamu bahkan di saat terberat sekalipun ya. Selain keluarga nih ya, sahabat tuh bisa jadi sosok orang yang selalu ada dan selalu dukung kamu dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Apalagi buat kamu yang punya circle pertemanan yang itu aja, mungkin ya tidak menyebarkan rumor yang begitu jadi viral atau jadi rame gitu kan ya. Habis itu adalah lagi nih keuntungan yang terakhir adalah meskipun kalian dekat nih ya, kalian tetap tahu nih ya batas privasinya, karena udah saking seringnya kalian bertemu, saking seringnya kalian cerita-cerita gitu kan, udah memahami karakter satu sama lain. Jadi batasan-batasan privasi yang memang seharusnya tidak diceritakan ya udah ada gitu loh. Jadi kalian udah punya boundary sendiri. Misalkan kamu nggak mau cerita ya dia paham gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu nggak cerita pun dia udah tahu gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada dong ya. Ada. Tapi boleh lah ya kamu kasih tahu ke Putu nih ya, kamu lebih memilih teman yang banyak atau teman yang sedikit nih? Atau kamu adalah tipe orang yang suka punya teman banyak atau kamu adalah tipe orang yang suka punya teman dikit? Nah, alasannya kenapa sih kayak gitu ya milihnya? Ntar kasih tahu di WhatsApp di 08588204894 atau di Instagram di @topfm_Semarang serta di Facebook di Top FM Spasi Semarang. 89,4 Top FM. Top FM. Enak didengar sepanjang hari. Kalau tadi udah ngobrolin keuntungan punya temen yang sedikit ya, kalau yang ini nih keuntungan punya temen banyak ya.
Yang pertama tuh adalah kamu itu bisa menjadi orang yang berpengaruh atau menjadi berpengaruh ya. Karena biasanya kesuksesan seorang tuh biasanya tuh ada di bukan biasanya sih, maksudnya ini ditolak ukur yang punya temen ya. Jadi biasanya kalau ada teman-teman yang bisa ngedukung kamu lebih banyak, itu bisa banget kamu jadi orang yang berpengaruh gitu kan ya. Dan abis itu bisa juga untungnya tuh kamu punya tempat untuk belajar, di mana lewat teman-teman kamu yang banyak dan beragam itu kamu bisa dapat banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak insight. Jadi kamu lebih kaya akan pengalaman-pengalaman meskipun kamu tidak pernah mengalaminya. Jadi untuk menghindari kamu nggak mengalami hal yang sama dengan teman kamu, jadi kamu udah dapat insight duluan gitu loh dari teman kamu gitu. Terus habis itu kamu juga bisa belajar untuk menerima masukan baik atau buruk gitu kan dari teman-teman kamu, karena biasanya nggak semua teman-teman kamu tuh ada yang pro ke kamu gitu, dan nggak semua juga ada yang kontra gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu punya teman banyak, itu kamu bisa belajar untuk menerima pro dan kontra yang seharusnya kamu dapatkan gitu kan dalam menghadapi masalah. Nah terus habis itu keuntungannya lagi adalah, apalagi buat kamu yang punya teman dari kecil ya, jadi teman masa kecil, jadi punya ikatan khusus sama kamu. Meskipun nih kayak apa ya, ngobrolin soal teman masa kecil nih ya, aku sendiri punya beberapa teman masa kecil yang maksudnya sampai sekarang tuh masih berteman baik, tapi kita tuh kayak nggak tiap hari kontakan, nggak tiap hari kita ngobrol, nggak tiap hari kita ketemu. Jadi sometimes kalau misalkan lagi ada occasion atau lagi ada waktu yang pas buat ngobrol, ada celutukan-celutukan, mungkin kita bisa jadi bondingnya kuat banget ya, karena banyak cerita-cerita yang memang udah kita keep. Terus habis itu akhirnya pada saat satu pertemuan kita ngobrol-ngobrol, jadinya lebih banyak cerita-cerita atau informasi yang kita dapatin gitu. Nah terus habis itu keuntungan lagi punya teman banyak adalah makna teman tuh bakal berubah seiring usia ya, dimana biasanya pada saat kecil tuh kita nganggap teman tuh teman bermain, tuh saat remaja atau dewasa teman tuh adalah teman untuk tempat berbagi dan membahas tentang kehidupan. Nah jadi ya pintar-pintarnya kamu aja ya bergaul dengan teman-teman kamu yang mungkin banyak gitu kan, atau mungkin juga banyaknya tuh dari berbagai macam usia gitu kan, berbagai macam segmen gitu kan. Jadinya kamu bisa punya pandangan-pandangan, oh nanti bakal kayak gini nih nanti kalau misalkan aku seusia dia gitu kan. Atau mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, nah kalau kerja kayak gini ternyata gini ya, ternyata kalau kerja kayak gitu tuh gini gitu. Dan kalau punya teman banyak, keuntungannya adalah kamu bisa juga dapat menentukan prioritas ya. Karena kenapa? Karena kamu terlatih untuk mengatur jadwal kamu bertemu dengan teman-teman kamu, atau jadwal kamu ngobrol sama teman-teman kamu gitu ya. Ya ibaratnya kalau punya teman banyak tuh kayak punya teman multi fandom ya. Kayak jadi fans multi fandom gitu kan ya buat kamu kan. Kalau aku sih iya kayak gitu ya. Jadi ada yang misalkan emang aku kelompok-kelompokan juga, teman buat curhat, teman buat hangout, teman buat share ini, share itu gitu. Jadi ada beberapa, kalau aku sih kayak gitu ya. Kalau teman spesial tuh bagaimana tuh? Apakah bisa digolongkan juga? Bisa sih ya. Teman spesialnya spesial apa nih? Pakai telur dadar 2, pakai karet gelang 2 atau gimana? 100% Indonesia. Jar Mimpi ya yang di request dari Irma ya. Wah, ini tadi dia bilang request mau di Ayunda yang Kejar Mimpi. Dan kalau kata dia nih milih ini nih, katanya dia milih teman banyak karena bisa tukar pikiran dan share pengalaman. Bener banget sih ya, kalau misalkan punya teman banyak itu bisa banget kita share, tukar pikiran gitu juga bisa. Nah karena banyak
pemikiran-pemikiran gitu loh ya dari masing-masing teman kita tuh yang kadang ada yang unik-unik gitu kan, ada yang kontra gitu sama kita. Jadi terkadang sebenarnya ada sih ya, mungkin ini kemarin gara-gara aku ngeliat dari Ariel Tatum kalau nggak salah, dia tuh di sebuah podcast gitu ya di YouTube pernah bilang katanya ya dia itu udah tidak lagi membagikan atau nge-share tentang masalah pribadinya dia ke teman-teman. Cuman kalau misalkan teman-teman dia ada yang mau ceritakan dia, it's okay, no problem gitu. Dia lebih memilih untuk nggak menceritakan masalah pribadinya ke teman-temannya lagi. Itu kan pilihan masing-masing juga sih ya. Tapi kalau misalkan memang kamu ngerasa itu nggak adil gitu lah, itu adalah statement yang nggak adil gitu. Aku kan udah cerita, masa kamu nggak cerita juga? Ya kita nggak bisa dong ya interference kalau misalkan kamu juga harus cerita karena aku udah cerita gitu. Enggak bisa ya. Pertemanan tuh nggak kayak gitu ya. Tapi memang ya ada give and take-nya, sama kayak hubungan pasangan juga ada give and take. Jadi kalau misalkan emang kamu butuh bantuan, kamu ngomong ya sama teman kamu, karena nggak semua sahabat, nggak semua temen, nggak semua orang tuh paham kode-kode kamu kalau misalkan kamu lagi minta tolong gitu kan. Makanya kalau buat kamu nih ya, cewek ataupun cowok ya, please jangan gengsian kalau emang kamu butuh pertolongan. Jadi kalau kamu ngerasa aduh gue tuh punya teman banyak tapi kok yang gak ada bantuin, hey apakah kamu udah pernah speak up untuk minta tolong gitu kan ya. Jangan menyalahkan keadaan dulu gitu. Karena apa ya, biasanya kita tuh suka menyalahkan keadaan dulu, baru kita introspeksi, oh ya aku yang nggak berusaha untuk minta tolong. Nah, tapi jangan juga kamu terbuai sama janji-janji manis teman-teman kamu yang katanya nih always be your side atau always by your side ya, yang bakal dengerin cerita-cerita kamu, padahal pada saat kamu lagi butuhnya banget teman kamu tuh hilang gitu kan ya. Jangan sampai termakan juga ya. Aduh, sama nih kayak lagunya Mas Do, Janji Manis yang satu ini. 89,4 Top FM. Enak didengar sepanjang hari. Aduh, kalau ngobrolin masalah mau punya teman banyak atau teman sedikit nih, kalau dari Sobat Top dari Instagram nih ya, dari @caca.request nih, katanya dia milih teman banyak karena lebih bervariasi aja. Terus kalau dari @sobat.nuka_Taiwan, dari teman dikit tapi kompak. Wah, boleh. Kadang punya teman banyak tuh agak susah mengompakkan jadwal ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu tergolong punya teman banyak, jangan berharap kompak dulu ya, karena kadang kekompakan itu butuh waktu ya. Dan jam terbang juga dong ya. Jam terbang kalian udah selama apa sih ya bertemannya gitu. Terus dari @Sofi_Desa20, katanya teman sedikit yang akrab banget. Oke, banyak ya, bervariatif ya. Ada yang lebih suka teman banyak, ada yang lebih suka teman sedikit. Tapi apapun pilihan kamu untuk punya teman ya, itu pilihan masing-masing ya. Jadi ya mudah-mudahan pilihan kamu itu adalah pilihan yang terbaik buat kamu jalani di kehidupan kamu ya. Tapi gak kerasa banget nih Putu udah nemenin kamu dari jam 12 tadi, dan sekarang sudah waktunya Putu harus pamit nih ya dari 100% Indonesia. Tapi tenang aja, abis ini masih ada Lollipop, jadi jangan kemana-mana dulu ya. So Putu pamit dari 100% Indonesia. Thank you so much ya. Dan sorry banget kalau misalkan belum sempat Putu puterin requestannya, belum sempat Putu bacain juga komen-komenannya. Putu pamit, dah, happy weekend. 89,4 Top FM. Enak didengar sepanjang hari. Top FM.